Salam kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 15 akan membahas sedikit mengenai migas atau minyak dan gas. Selamat menikmati. Oke, perkenalkan nama saya Lestar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang oil and gas ya, dan pembentukan oil and gas. Jadi pertama itu oil and gas menurut IMF di tahun 2011 itu minyak bumi adalah minyak yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Pengguna minyak bumi menghasilkan gas CO yang memicu berbagai polusi seperti penggunaan batu bara, sehingga penggunaan minyak bumi harus diatur dan dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan. Itu menurut IMF. Lalu saya akan menjelaskan tentang upstream, midstream, dan downstream. Upstream adalah biasanya mencari ladang yang mengandung oil dan gas, baik itu di dalam bumi atau di dalam air, biasa di bawah laut. Perusahaan yang biasa melakukan ini biasanya contohnya adalah Pertamina atau Chevron selaku perusahaan owner, dan biasanya meminta bantuan service company untuk melakukan pengeboran terhadap titik yang telah mereka lakukan. Downstream adalah biasanya kelanjutan dari upstream, yaitu mengolah bahan-bahan mentah baik minyak atau gas bumi. Jadi pengertian upstream dan downstream hanya dibedakan melalui istilah. Proses awalnya adalah upstream dan proses selanjutnya dinamakan downstream. Sebenarnya ada satu lagi istilah, yaitu midstream, yang kegiatan utamanya adalah transportasi. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, industri perminyakan hanya mengenal upstream dan downstream. Terima kasih. Oke, berbicara soal manfaat migas, kalian pasti sudah tahu bahwa manfaat migas antara lain untuk memasak seperti ini ya. Nah, di sini ada contohnya. Ada LPG, Liquid Petroleum Gas, yang warna biru untuk memasak. Ingat ya, beli yang warna biru, jangan yang warna hijau. 3 kg itu untuk rakyat yang kurang mampu. Bila kalian masih bisa makan, masih bisa sekolah, jangan beli yang 3 kg ya. Kasihan mereka. Oke, bila dilansir dari Pasar Dana, dikatakan bahwa tahun 2018, 3 tahun lalu, penerimaan negara dari sektor ini mencapai 228 triliun atau 182% dari target APBN 2018 sebesar 125 triliun. Nah, dengan uang sebanyak ini, kalau dimanfaatkan dengan baik dan tidak dikorupsi, dapat digunakan untuk menunjang pendidikan masyarakat, ya. Dapat digunakan untuk subsidi, seperti tadi saya bilang, 3 kg untuk rakyat kurang mampu, juga untuk bensin, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat. Jadi, migas ini salah satu pundi-pundi bagi pemerintah. Nah, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Rafi Purnama. Saya akan menjelaskan tentang skema bagi hasil pada perusahaan oil and gas. Di sini terdapat dua skema bagi hasil. Yang pertama yaitu cost recovery dan gross split. Apa maksud dari kedua hal itu? Yang pertama, ada cost recovery. Cost recovery merupakan suatu perjanjian atau skema bagi hasil antara pemerintah yang memiliki suatu sumber daya alam terhadap kontraktor, yang dimana kontraktor itu disebut sebagai sang investor. Di sini kontraktor dalam mendapatkan keuntungannya tidak dihitung sejak awal. Nah, untuk mendapatkan keuntungan kedua-duanya, maka di perjanjianlah di antara keuntungan kedua tersebut. Kemudian yang kedua ada gross split. Di sini merupakan skema bagi hasil yang kedua, yaitu skema bagi hasilnya antara pemerintah dan terhadap kontraktor juga. Di sini pemerintah dalam mendapatkan keuntungan langsung tidak dibebani biaya apapun, dikarenakan produksi dan beban dan tanggung jawabnya itu sudah digantungkan kepada sang kontraktor. Terima kasih. Masih di tempat yang sama bersama saya. Nah, sekarang kalian sudah sedikit lebih paham kan mengenai migas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalam.